Hati-hati ibadah Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Sikap bijak Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang mengalah dengan mengakui nasabah Alawi sebagai Dzurriyyah Rasul dengan alasan barokah rupanya dimanfaatkan oleh mereka. Jamaah oknum habaib klan geng Petamburan untuk memainkan strategi jahat flying victim. Lihat saja apa yang dilontarkan oleh menantu ex Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab, Hanif Alatas, dalam acara haul Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid Tanggul beberapa hari lalu. Persis seperti gaya retorika mertuanya, Hanif sok bijaksana mengajak umat Islam untuk bersatu dan melawan pihak-pihak yang mau mengadu domba antar ormas dengan ormas, juga antar kiai dengan habaib. Tanpa rasa berdosa dan dengan suara meledak-ledak layaknya orasi saat demonstrasi, orang ini bukannya lupa, tapi memang dengan sengaja lempar batu sembunyi tangan, lalu maling teriak maling. Sudah menjadi rahasia umum, munculnya polemik adanya pihak-pihak yang meragukan keaslian nasab para habaib Pahlawi. Itu dipicu dari ulah mereka sendiri. Ya, mereka ini wabil khusus geng Petamburan, Rizik Syihab dan murid terbaiknya, Bahar Smith. Lalu diikuti oleh murid-murid didikannya yang berhasil di brainwash dengan nasab-nasab dan nasab. Siapa yang bilang berguru pada satu habib bodoh sebanding dengan berguru pada 70 ulama? Gilang Al-Kibari, murid kesayangan Bahar Smith yang katanya 10 tahun setia memperbudak dirinya. Dan hasilnya ilmu yang disampaikan diklarifikasi oleh sang guru. Dan konyolnya lagi, sang gurunya pun ternyata selama ini salah mengartikan makna bahasa Arab. Ya, begitulah klub Biro Sableng 212. Muridnya Sableng, gurunya gendeng. Hati-hati ibadah Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan? Jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait ini? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait ini? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Kalau Anda tidak ingin ini terjadi perubahan realitas sosial baru, Anda harus tahu yang saya maksud perubahan realitas sosial baru. Lihat, perubahan realitas sosial baru yang saya maksud adalah tidak ada penghormatan terhadap Dzurriyyah Rasul sama sekali nanti akan terjadi. Sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para Dzurriyyah Rasulullah, mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ats-tsaqalain, dua pusaka yang mana kala kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, saudara. Apa dua pusaka tersebut? Kitabullah, Al-Quran, wa ahlu baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga Nabi berpesan, aku tinggalkan dua perkara. Inni tarikun fikum tsaqalain fa in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada,
kitabullah wa itrati ahlul baiti. Nabi berpesan, berpeganglah kepada dua pusaka ini. Siapa itu? Al-Quran dan ahlul baitku. Artinya apa? Mereka bukan dzurriyyah, ahlul bait bukan dzurriyyah. Anda jangan mengkapitalisasi keutamaan ahlul bait yang suci ini untuk dzurriyyah. Dzurriyyah tidak ada kelebihan apapun. Yang ada hanya ahlul bait Nabi yang disucikan Allah sesuci-sucinya. Mereka adalah sandaran kita, mereka adalah tempat kita menimba ilmu, meminta syafaat kepada Rasulullah dan keluarganya yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Pemane zaman saat ini pada tahun pemilu, masya Allah, yang namanya hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah, itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahl Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Ya no. Kiai-kiai santri boleh orang enggak sorban kami cium tangan. Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang NU itu. Terus terang, kau tidak mau ikut demo, saya tidak pernah ikut demo. Tapi tidak perlu sudah kita komentar apa, membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Ini profesor capopo ini. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? Satu, niatnya bukan sholat politik. Dua, saya tahu siapa yang biayain. Ratusan, puluhan miliar sampai 100. Saya tahu siapa yang biayain. Ketiga, tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu, Kediri mantan ya, yang berangkat sholat Jumat. Betul mantan. Dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener mboten niku? Mau ini bukan diadu domba juga. Ini nyerang. Ini anak muda, bukan kita nih diadu domba lah. Kita ngikuti kiai sepuh kita. Tapi ini anak muda nyerang kiai sepuh kita. Ngelamak ini anak. Kurang ajar ini anak. Ini anak muda yang kurang ajar, itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda kiai, anak muda NU. Saya termasuk mustasyar NU. Ini bukan akhlaknya orang NU. Ini justru adalah tercoreng kita dengan kader-kader yang kurang ajar model begini. Udahlah, inti bukan orang-orang yang harus berfatwa. Kamu adalah mukallid, kamu anak muda, ikut dengan fatwanya kiai-kiai sepuh. Selesai. Yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi mencintai itu ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Hanya 5 orang. Hanya 5 orang. Siapa beliau? Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Lainnya sama seperti Anda nggak punya sertifikat nggak punya surat pengampunan dari Allah, nggak ada, belum ada. Surat dari langit bisa mensyafaati, nggak ada. Bohong semua. Dan mereka tidak mengualati sama sekali tidak mengualati. Jadi kalau ada orang mengatakan kami para habaib pada ahlul bait, itu bohong, itu penipuan. Ahlul bait hanya 5 orang yang disucikan. Jadi kecintaan dan kewajiban kita cinta hanya kepada manusia-manusia yang disucikan di surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah berkehendak mensucikan wahai ahlul bait Nabi sesuci-sucinya. Siapa mereka? 5 orang saja. Semuanya bisa bersatu karena Habib Soleh. Jangan sampai kita dipecah belah. Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan habaib palsu atau kiai palsu. Semuanya adalah itu adu domba yang tidak ingin bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di habaib dan kiai. Semuanya ini adalah karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Karena itu tetap bersatu. Siap bersatu?
bersatu dengan habaib, bersatu dengan kiai. Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Siap tidak mau membuka medsos yang di situ ada adu domba antara habaib dan kiai. Saya ingatkan, ittaqillah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun Anda, hati-hati. Yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib, siapapun Anda, hati-hati. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun, habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayah syarif afdal min sabi alimin, satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Atau kola, beliau berkata, syarifun wahidun, atau syarifun wahidun, syarif, sayyid, tapi kan nggak bodoh. Afdol, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Qala syarifun jahilun atau qala syarifun wahidun afdal min 70 aliman, bahwa seorang syarif yang jahil, seorang sayyid yang jahil, tidak mempunyai ilmu agama, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 70 orang yang alim, 70 orang yang memahami ilmu agama yang luas. Hal ini diangkat oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi di halaman 384. Kalau ada muslim sama muslim diadu domba, saudara, 2 orang muslim sama muslim diadu domba, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Itu muslim sama muslim, saudara, adu domba nggak akan masuk surga. Bagaimana yang diadu domba dzurriyyah Nabi dengan warathahnya Rasulullah SAW, saudara? Bagaimana yang diadu domba habaib dengan kiai, dibentur-benturkan? Kalau habaib dengan kiai diadu domba, umatnya juga diadu domba, berarti mengadu domba umat Rasulullah. 2 orang muslim diadu domba, tidak masuk surga. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan